kami hadir di sini. Saya akan mempresentasikan materi yaitu dengan judul Penghindaran Pajak Berganda. Adapun pengertian dan tujuan penghindaran pajak berganda adalah upaya untuk mencegah dikenakannya pajak yang sama oleh dua atau lebih yurisdiksi atas penghasilan atau keuntungan yang sama. Pajak berganda bisa terjadi dalam beberapa konteks. Misalnya, ketika perusahaan multinasional memperoleh penghasilan di lebih dari satu negara dan setiap negara tersebut berusaha memajaki penghasilan yang sama. Situasi ini dapat terjadi karena perbedaan aturan perpajakan dan kebijakan pajak yang ada di setiap negara. Pajak berganda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak berganda yuridis dan pajak berganda ekonomi. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pajak berganda yuridis dan apa itu pajak berganda ekonomi. Pajak berganda yuridis adalah ketika seorang wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang sama oleh dua negara yang berbeda karena dianggap sebagai subjek pajak oleh kedua negara tersebut. Kedua, pajak berganda ekonomi. Terjadi ketika dua subjek pajak yang berbeda dikenakan pajak atas objek pajak yang sama. Misalnya, dividen yang dikenakan pajak pada tingkat perusahaan dan kemudian dikenakan pajak lagi ketika dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa tujuan penghindaran pajak berganda. Tujuan penghindaran pajak berganda dibagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan kapasitas hukum. Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, menghindari distorsi ekonomi. Keempat, mendorong investasi asing. Kelima, meningkatkan kepatuhan pajak. 6. Mendorong kerjasama internasional. Adapun mekanisme penghindaran pajak berganda, beberapa mekanisme utama yang digunakan untuk menghindari pajak berganda antara lain, yang pertama adalah perjanjian pajak berganda atau double taxation agreement. 2. Kredit pajak. 3. Pembebasan pajak. Dan yang terakhir, pengaturan transfer pricing. Penghindaran pajak berganda adalah langkah penting dalam menciptakan sistem pajak yang adil dan efisien di era globalisasi. Selanjutnya, materi kedua yang berjudul Pemajakan atas Dependent dan Independent Personal Service. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu Dependent Personal Service. Dependent Personal Service atau layanan pribadi yang tergantung oleh seseorang individu yang bekerja sebagai karyawan di bawah pengawasan dan kendali majikan. Contohnya, seperti pekerjaan seorang pegawai yang menerima gaji, upah, atau remunerasi dari pemberi kerja. Kedua, Independent Personal Service. Independent Personal Service atau layanan pribadi yang mandiri mengacu pada layanan yang diberikan oleh seseorang individu dalam kapasitas sebagai wirausaha atau pekerja lepas. Contoh, meliputi jasa yang disediakan oleh dokter, pengacara, insinyur, konsultan, dan profesional lainnya yang bekerja secara mandiri. Contoh dari Dependent Personal Service yaitu seorang warga negara Indonesia bekerja untuk perusahaan di Singapura dan tinggal di Singapura selama lebih dari 183 hari. Penghasilan dari pekerjaan tersebut akan dikenakan pajak di Singapura sesuai dengan ketentuan P3B antara Indonesia dan Singapura. Baik, selanjutnya materi selanjutnya konsep bentuk usaha tetap atau BUT. Adapun definisi dari BUT adalah suatu tempat usaha tetap yang melaluinya seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. Kriterianya mencakup kantor, cabang, pabrik, gudang, tempat usaha, pertambangan, dan lain-lain. Tujuannya membentuk hak pemajakan suatu negara atas laba perusahaan asing yang berasal dari kegiatan di wilayahnya.
Adapun jenis-jenis BUT dibagi menjadi 3. Yang pertama itu BUT konstruksi, kedua BUT agen, ketiga BUT perwakilan. BUT konstruksi atau situs bangunan atau konstruksi termasuk proyek perakitan atau pengawasan yang berlangsung lebih dari periode tertentu, biasanya 6-12 bulan sebagaimana diatur dalam P3B. Selanjutnya, BUT agen. Seorang agen yang memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak atau pembuatan kesepakatan atas nama perusahaan asing dan menggunakan kewenangan tersebut secara reguler. Dan yang terakhir, BUT perwakilan, yaitu kantor atau perwakilan yang menjalankan aktivitas pengelolaan dan administrasi atas nama perusahaan asing. Materi selanjutnya adalah transfer pricing dan treaty shopping. Materi selanjutnya adalah transfer pricing dan treaty shopping. Apa itu transfer pricing? Transfer pricing mengacu pada pendapatan harga untuk transaksi antara perusahaan-perusahaan yang berafiliasi atau terkait. Misalnya, antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang bekerja di yurisdiksi pajak yang berbeda. Transaksi ini dapat mencakup penjualan barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual. Adapun tujuan dan praktik dari transfer pricing adalah yang pertama, tujuan komersial. Transfer pricing dapat digunakan untuk tujuan bisnis yang sah, seperti alokasi biaya berdasarkan penggunaan aktual sumber daya. Yang kedua, penghindaran pajak. Namun, perusahaan sering memanipulasi transfer pricing untuk menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak keseluruhan kelompok perusahaan. Yang kedua adalah treaty shopping. Apa itu treaty shopping? Treaty shopping adalah praktik di mana perusahaan atau individu mencari untuk memanfaatkan manfaat dari perjanjian pajak antara dua negara dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian tersebut. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengalihkan pendapatan melalui entitas di negara ketiga yang memiliki perjanjian pajak yang lebih menguntungkan. Contohnya, penggunaan entitas perantara. Perusahaan mungkin mendirikan anak perusahaan di negara dengan perjanjian pajak yang menguntungkan hanya untuk mengalihkan pendapatan melalui anak perusahaan tersebut, meskipun tidak ada aktivitas ekonomi nyata di negara itu. Adapun contoh yang kedua, manfaat tarif pajak rendah. Dengan mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah atau dengan ketentuan perjanjian pajak yang menguntungkan, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak secara signifikan. Materi selanjutnya yang berjudul Aplikasi Pajak Internasional dalam Perusahaan Multinasional. 3 poin. Yang pertama adalah alokasi laba. Alokasi laba adalah menentukan proporsi laba yang dapat dikenakan pajak di setiap yurisdiksi. Yang kedua, struktur kepemilikan. Mengatur kepemilikan antar entitas untuk memaksimalkan efisiensi pajak. Dan yang terakhir, pendanaan lintas batas. Memanfaatkan regulasi pajak untuk mendanai operasi di berbagai negara. Selanjutnya, peraturan terkait penghindaran pajak berganda. Yang pertama, perjanjian pajak. Perjanjian antar negara untuk menghindari pajak berganda. Kedua, hukum domestik. Peraturan dalam negeri untuk mencegah penghindaran pajak. Dan yang terakhir, organisasi internasional, yaitu lembaga global yang menyusun prinsip-prinsip tata kelola pajak. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jalani dakwah ini.